Halo teman-teman, yuk kita lanjut lagi pembahasan soal UM UGM 2021 nomor 10. Jika 3 gram suatu senyawa non-elektrolit dilarutkan ke dalam 100 ml air dengan Kb-nya segitu ya, titik didih larutan yang terjadi adalah 100,26 derajat Celcius. Maka nama senyawa tersebut yang mungkin adalah. Oke. Jadi di sini ingat ya teman-teman, ada kata kunci non-elektrolit. Dan ini materi apa nih? Koligatif ya, sifat koligatif larutan. Terutama di sini bagian kenaikan titik didih ya. Jadi di sini merupakan materi kenaikan titik didih atau ya delta TB biasanya kita sebut sebagai delta TB. Oke, non elektrolit. Nah, kalau membahas non elektrolit maka dia tidak terion ya, tidak terurai. Maka di sini kita bisa mencoret satu aja, yaitu asam asetat. Kenapa? Karena asam asetat ini termasuk elektrolit lemah. Asam asetat itu kan CH3COOH ya. Dia merupakan elektrolit lemah. Maka tidak mungkin itu jawabannya, karena kan di sini sudah dijelaskan bahwa merupakan senyawa non ya, non elektrolit. Oke. Nah, di soal ini kita sudah mendapatkan adanya Kb, kemudian adanya Tb ya. Kita catat dulu aja informasi yang ada. Jadi kita bikin di sebelah kiri aja ya. Di sini dikatakan bahwa Tb berarti titik didih larutan ya. Jadi Tb ini merupakan titik didih larutan setelah pencampuran, yaitu sama dengan 100,26 derajat Celcius. Sedangkan kalau Tb 0 air, berarti ini air murni ya, itu sama dengan 100 derajat Celcius. Maka kita pasti mengetahui bahwa delta Tb itu tinggal melihat selisih, ya kan? Tinggal melihat selisih, yaitu Tb dikurang Tb 0. 100,26 dikurang 100, maka kita dapatkan segini ya, 0,26 derajat Celcius. Oke. Lalu di situ ada informasi berkaitan dengan suatu massa zat terlarut ya, atau kita singkat aja MT. Massa terlarut adalah 3 gram. Oke. Lalu Kb kita catat dulu aja 0,52. Terus volume itu sama dengan 100 mili ya. Oke, di sini volume 100 ml. Yang mana ini sama aja dengan 100 gram gitu ya. Oke, jadi dia 100 gram. Jadi di sini walaupun memang nggak ditulis ya, tapi di sini kita bisa ubah menjadi gram. Kenapa? Karena nanti kita menggunakan rumus molalitas. Oke, kita masuk ke rumusnya langsung, yaitu apa? Delta TB sama dengan MKB. Nggak perlu pakai I ya, karena di sini non elektrolit. Karena non elektrolit itu I-nya sama dengan 1. Jadi nggak usah pakai I. Lalu kita jabarkan. Molalitas itu rumusnya apa teman-teman? Kita bahasakan gini aja ya. Mungkin di sekolah beberapa ada yang pakai gram per mr gitu. Itu boleh juga sih. Cuman di sini kita pakai MT, massa terlarut, dibagi dengan mr, lalu dikali dengan 1000 per massa pelarut atau kita singkat MP, lalu dikali Kb. Di sini tadi delta Tb. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah senyawanya apa? Maka kita harus tahu Mr kan berarti. Ya enggak sih? Ya, tidak mungkin kan kalau tidak tahu Mr apa? Karena dengan Mr baru kita bisa mencocokkan mana senyawanya. Gitu ya. Jadi kita harus mencari tahu MR-nya, yaitu yang ini. Toh juga delta TB sudah ada nilainya, MT juga sudah ada, MP juga sudah ada, kemudian KB juga sudah ada. Oke. Tadi ini ya, sorry, kita catat dulu lagi. Jadi volume 100 mili. Nah, berarti 100 gram itu konversi kepada massa ya. Jadi rho-nya kan dianggap 1 gram per mili. Maka ini merupakan massa pelarut ya, terutama di sini massa airnya sebagai pelarut.
Oke, kita bisa mencari MR-nya, yaitu sama dengan massa terlarut dikali 1000 dikali KB per delta TB dikali massa pelarut. Nah, tinggal kita masukkan saja sekarang nilai-nilainya atau angka-angkanya. 3 gram dikali 1000 dikali 0,52 per 0,26 sama 100 gram. Wah, ini enak nih. Coret berapa nih? 10. Kalau 0,52 sama 0,26 dicoret sama dengan 2. Berarti 2 kali 10 kali 3. Berarti MR-nya sama dengan berapa? 60 ya. Nah, cuman di sini ada kendala nih. Kita nggak tahu ya rumus molekulnya apa nih. Urea itu rumus molekulnya apa, metil asetat rumus molekulnya apa. Itu kita nggak tahu sebenarnya. Ya, memang agak tricky juga jadinya ya. Agak kendala juga sih kalau kita nggak tahu. Tapi oke lah, kita bikin. Kalau asam asetat kita bisa tulis aja dulu. Walaupun ini sebenarnya nggak jawabannya karena sudah jelas salah karena bukan non elektrolit. Tapi kita bikin aja sebagai informasi. CH3COOH ini adalah rumus molekulnya. Maka kalau kita hitung, maka ini berapa MR-nya? 60 ya. 12 tambah 12 ya C, kemudian ditambah 32 yang O, karena 16 kali 2 kan, masing-masing O kan 16 ya. Lalu 24 tambah 4 8, 8 tambah 3, 28 tambah 32 60. Tapi jawabannya bukan A ya. Karena ini elektrolit lemah. Lalu ke urea. Ya, urea ini rumus molekulnya adalah CONH2 2 kali. Oke, CONH2 2 kali. Urea ini non ya, non elektrolit, dan kalau kita jumlahkan MR-nya C sama O 28, kemudian NH2 ini 16 kali 2 32 tambah 28 berarti 60. Oke, jadi ketebak ya, ini jawabannya adalah yang ini ya, yaitu yang B teman-teman. Udah, karena 60 kan cocok ya dengan urea, jadi jawabannya langsung aja kita ambil yang B. Metil asetat. Nah, ini jelas ya, lebih dari A. Kita mungkin coba bahas deh yang lain. Metil asetat kalau merujuk kepada asam asetat, asam itu kan H. Metil asetat berarti H-nya diganti dengan metil. Ya, otomatis MR-nya itu lebih besar daripada asam asetat. Jadi nggak mungkin 60 ya. Terus kalau yang D sama E, nah ini teman-teman pasti udah tahu lah ya. Glukosa itu MR-nya 180. Kalau sukrosa itu lebih jauh lagi. Kalau tidak salah hitung ini 342. Gitu ya teman-teman. Glukosa itu C6H12O6, sedangkan sukrosa C12H22O11 kalau tidak salah ya. Seperti itu. Oke, jadi jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 11. Peluruhan radon 198 dengan nomor atom 86 akan menghasilkan inti polonium 194 dengan nomor atom 84. Dan apa gitu ya. Oke, ini tentang peluruhan radioaktif ya. Jadi di sini kita bikin dulu radon. Radon itu Rn ya, Rn. Kemudian nomor atomnya 86 sedangkan nomor massa 198. Terus mengalami peluruhan membentuk polonium kalau tidak salah ya, PO, kemudian nomor atomnya 84 dan 194 massanya. Nah, ini tinggal melihat selisih aja nih. Ya. Jadi pastikan jumlah nomor atom atau proton sebelum dan sesudahnya harus sama. Kemudian juga nomor massa sebelum dan sesudahnya juga harus sama. Maka di sini siapa? Anggap misalnya X gitu ya. Ya udah. 86 di kiri, 84 di kanan, maka sisanya adalah 2. 198 di kiri, 194 di kanan, maka sisanya 4. Oke, jadi siapa punya ini? Ya, ini adalah partikel alfa ya.
Jadi ini partikel atau sinar alfa gitu ya, yang mana disimbolkan A di bawah 2, di atasnya 4. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kalau partikel beta teman-teman sudah tahu ya. Partikel beta itu -1, elektron sama -1 juga. Oke, sorry, elektron tuh -1-nya di mana nih? Ya, elektron seperti biasa sih sebenarnya. Oh, sama, sorry. Kalau elektron kalau tidak salah sama seperti partikel beta ya. Mungkin teman-teman coba cek lagi nanti di googling aja ya. Terus kalau proton itu 1, kemudian neutron itu 0, 1 kalau tidak salah. Oke. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Pada struktur molekul senyawa organik sering dijumpai atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Bila diketahui energi ikat yang diperlukan untuk memutuskan antar atom, ini C primer dengan H 400, C primer dengan kuartener 300. Maka untuk reaksi disosiasi 1 mol, reaksi berikut adalah berapa kira-kira energi yang diperlukan? Oke, ini sebenarnya secara umumnya merupakan materi termokimia ya. Itu berkaitan dengan menghitung delta H dari data ya, dari data energi ikatan. Kita bikin dulu deh rumusnya. Ini teman-teman semoga masih ingat ya. Rumusnya adalah sigma energi ikatan. Nah, kita energi ikatan ini kita singkat EI ya. Energi ikatan reaktan dikurangi dengan sigma energi ikatan produk. Nah, ini rumusnya. Kiri kurang kanan sebenarnya kalau kita simpulkan gitu ya, simpulkan untuk hafalannya ya. Karena kan reaktan di kiri, produk di kanan, maka kita kadang sebut kiri kurang kanan. Kayak gitu ya. Ini kiri kurang kanan. Nah, dalam menghitung energi ikatan ini, maka kita tentu harus tahu apa aja ikatan yang terdapat di dalam senyawa-senyawa tersebut. Gitu ya. Kita gambarkan reaksi dari soal ini ya. Ya, kita tulis ulang. CH3 berikatan dengan C, yang kemudian di dalam C itu punya cabang atau ikatan dengan CH3 sebanyak 2 kali, lalu kemudian CH3. Nah, ini memang harus tahu ya menggambarnya, karena di sini untuk bisa menghitung energi ikatan, maka kita harus tahu gambar struktur senyawanya. Oke, cara baca gimana nih? Mungkin ada sebagian yang tahu, ada sebagian lagi mungkin yang masih lupa gitu. Oke, jadi CH3 ini kita tuliskan dulu aja sebagai rangka utamanya atau rantai utama. Di sini C ini ya, ini di bawah ini sejajar, terus ini C lagi, CH3 berikatan dengan C. Kalau ada tanda kurung seperti ini, dan kurungnya itu adalah CH3, maka CH3 ini bukan di dalam rantai ya, tapi di luar rantai, atau kadang disebut sebagai cabang. Jadi CH3 2 kali ini dia bukan di dalam rantai, tapi di luar rantai, yaitu seperti ini. Oke. Terus baru terakhir yang ini, CH. Nah, kita agak turunkan ke bawah dulu deh. Oh, malah ikut-ikutan ini. Sayang sekali, bentar. Oh ya udah nggak bisa ternyata. Oke teman-teman, jadi kita lanjut dulu deh. Nah, kita lengkapi ya. Di sini CH3, kemudian CH3, di sini CH3, lalu di sini CH3. Nah, lalu dihasilkan 5C. Nah, kalau untuk produk ini nggak ada ikatannya, jadi hanya menunjukkan atom-atom doang. Jadi jelas di sini sigma energi ikatan produk sama dengan 0 nanti ya. Oke,
Sebelum ke sana, terus ada kan di soal ini kan ada menyebutkan primer, sekunder, kuartener, tersier. Itu apa sih maksudnya itu? Oke, kita bikinnya contohnya. Jadi di sini membahas tentang apa sih itu C primer. Kadang primer itu dia disimbolkan sebagai 1 derajat. C primer itu adalah atom C yang tetangganya itu 1 C. Nah, sebagai gambaran gini. Atom C ini dia memiliki tetangga hanya 1 C atau satu R kadang disebut ya. Nah, kita di sini bikinnya langsung C aja. Nah, ini disebut sebagai C primer karena tetangga C-nya cuma 1. Sedangkan H tidak dihitung ya, teman-teman. Terus lanjut. Kalau C-nya 2, maka nanti namanya sekunder. Nah, ini C-nya ada 2 nih. Kalau ini kan C-nya 1 doang, ini ada 2 C-nya. Maka ini C ini yang disebut sebagai sekunder. Oke, terus yang selanjutnya itu adalah tersier. Nah, berarti dia memiliki 3C. 1, 2, 3 ya. Tetangganya ada 3C. Itu tersier. Kemudian yang kuartener berarti semuanya C tetangganya, ada 4. Maka di sini dia kuartener. Nah, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan apa sih itu yang dimaksud dengan C primer, sekunder, tersier, kuartener. Gitu teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini kita harus perjabarkan lagi deh biar teman-teman bisa kebayang ya. Sebenarnya di sini masih ada ikatan nih, yaitu CH. Kita gambarkan lebih luas lagi, yaitu H berikatan dengan C sebanyak 3 kali seperti ini. Kemudian ini juga sama. Terus di sini CH kita agak bikin kecil-kecil aja ya. Terus di sini C. Oke, dan menghasilkan 5C sama 12H. Nah, dari soal itu dikatakan gini, ya kan? C primer dengan H itu 400 kilojoule. C primer kuartener itu 300 kilojoule. Kita tandai di sini yang mana yang primer. Jelas ya, ini coba kita cek dari kanannya. Ini primer ya. Ini C primer. Kenapa? Karena tetangganya cuma 1C. Ini juga sama di bawah. Ini primer, yang di atas juga primer. Sedangkan C yang di tengah-tengah ini itu dia ada 4 tetangganya C ya. Ada 4C ya. Tetangganya ada 4C maksudnya 4 atau kuartener. Maka tahu ya, primer dengan H, primer dengan kuartener. Jadi itu maksudnya ya. C primer H itu 400, sedangkan C primer kuartener itu 300. Oke. Ya sudah, tinggal kita hitung saja teman-teman. Dari sini kita simpulkan ada berapa ikatan CH. Kemudian ada berapa ikatan CC lah kita sebut ya. Nah, tinggal kita hitung. 1, 2, 3. Tuh 23, tuh 23, tuh 23 semua. Berarti 3 kali 4 berapa? 12 ikatan. Terus CC berapa? Yang kelihatan ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ikatan. Oke, udah tinggal kita hitung delta H. Ya kan? Reaktan dikurang produk. Berarti kita jumlahkan 12 ikatan CH ditambah dengan 4 ikatan CC. Nah, ini agak kita gedein dikit nih. CC gitu ya. Lalu dikurang 0 ya. Kita langsung aja anggap dia 0. Kenapa? Karena itu tadi. Ini tidak ada ikatannya. Jadi kita simpulkan sigma EI sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan nilai CH-nya. Berapa di situ? 12 kali 400 ditambah dengan 4 dikali 300. Jadi berapa itu teman-teman? 4.800 ditambah 1.200 sama dengan 6.000 kilojoule ya per mol. Karena di sini katanya
penguraian 1 mol. Jadi sesuai ya. Jadi tidak ada perubahan apa-apa. Langsung aja menggunakan rumus memasukkan nilai-nilainya. Maka dapat delta H-nya adalah segini, teman-teman. Oke? Jadi jawabannya adalah yang dodol. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar.